Cinta Pemuda dan Siluman Ikan Emas. Kisah Dewi yang terbuang dari langit. Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Seta. Sehari-harinya ia bekerja sebagai pemancing dan pengumpul ikan untuk dijual di pasar desa. Meski hidup sederhana, Jaka Seta terkenal akan keramahannya dan hatinya yang bersih. Ia mencintai alam dan tak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Setiap pagi ia menyusuri aliran sungai besar yang membelah hutan. Sungai itu dikenal oleh warga sebagai Sungai Kedamasan, sungai yang dipercaya menjadi tempat bersemayam para makhluk halus dan roh-roh leluhur. Banyak warga takut datang ke sana, tapi bagi Jaka Seta, sungai itu adalah sahabat. Suatu hari, Jaka Seta menemukan seekor ikan emas yang sangat besar di tepi sungai. Ikan itu terlihat lemah, tubuhnya terluka, dan sisiknya memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, Jaka Seta membawanya pulang, merawatnya di kolam kecil di belakang rumah. Ia merawat ikan itu dengan sepenuh hati. Bab 2. Mimpi aneh dan rahasia yang terungkap. Malam itu, Jaka Seta bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang perempuan cantik berbaju putih muncul di kolam dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi ingat, jangan lepaskan aku hingga waktuku tiba." Jaka Seta terbangun dengan jantung berdebar. Esok harinya, ia kembali melihat ikan emas itu berenang lebih lincah, seolah mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Hari-hari berlalu, dan setiap malam, mimpi itu datang kembali, dengan sosok wanita yang sama, semakin dekat dan jelas wajahnya. Jaka mulai merasa aneh, hatinya perlahan jatuh cinta. Bab 3. Jelmaan dari Langit. Di malam bulan purnama, saat Jaka tertidur di tepi kolam, ia terbangun karena cahaya aneh. Ia melihat sosok perempuan berdiri di permukaan air, bercahaya seperti bintang. Tak lain adalah perempuan dari mimpinya. "Namaku adalah Dewi Kenanga. Dulu aku tinggal di Kahyangan. Tapi aku dikutuk turun ke bumi menjadi ikan karena menolak lamaran Dewa Angkara yang penuh kesombongan. Hanya manusia berhati murni yang bisa membebaskanku. Dan kau, Jaka Seta, telah membuktikan itu." Jaka terkejut. Namun hatinya berkata ia tak salah mencintai sosok ini. Dewi Kenanga lalu berubah sepenuhnya menjadi manusia saat malam itu juga, dan mereka berbincang semalaman tentang kehidupan langit dan bumi. Bab 4. Cinta yang tumbuh diam-diam. Hari demi hari, Dewi Kenanga tinggal bersama Jaka, menyamar sebagai wanita biasa di desa. Mereka hidup seperti pasangan suami istri tanpa ikatan resmi. Penduduk desa pun mulai bertanya-tanya siapa wanita cantik yang sering terlihat di rumah Jaka. Cinta mereka tumbuh semakin dalam. Jaka tidak hanya jatuh cinta pada kecantikan Dewi Kenanga, tapi juga kebijaksanaannya. Dewi Kenanga mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, pertanian, dan ilmu alam. Desa pun perlahan berubah menjadi lebih makmur karena pengaruh ajaran Dewi Kenanga yang diteruskan melalui Jaka. Namun di langit, para dewa mulai curiga akan hilangnya Dewi Kenanga. Dewa Angkara, yang merasa dipermalukan, mengirim pasukan langit untuk mencarinya. Bab 5. Ketika langit turun ke bumi. Pada suatu malam badai, pasukan langit menemukan keberadaan Dewi Kenanga. Mereka turun dari langit membawa petir dan angin ribut, menggetarkan desa. Jaka Seta berdiri menghadang mereka, tapi ia hanyalah manusia biasa. "Kenanga, kau harus kembali. Kau melanggar hukum Kahyangan," seru pemimpin pasukan langit. "Aku memilih hidupku sendiri. Aku tak mau kembali ke dunia yang tak mengenal cinta sejati," jawab Dewi Kenanga sambil menggenggam tangan Jaka. Dewa Angkara pun turun sendiri, murka melihat Dewi pujaannya bersama manusia biasa. "Kalau kau tak ikut aku, maka biar bumi ini hancur bersamamu." Namun sebelum kehancuran terjadi, Dewa tertinggi turun tangan. Ia melihat cinta sejati yang murni antara Jaka dan Kenanga. Dengan suara menggema dari langit, ia berkata, "Cinta tak bisa dikurung oleh kasta atau alam. Jika cinta mereka tulus, maka biarkan mereka hidup bersama." Bab 6. Anugerah dan Perpisahan. Dewa tertinggi mengabulkan permohonan Dewi Kenanga untuk hidup di bumi, tapi dengan satu syarat, ia tak bisa kembali ke Kahyangan selamanya. Ia pun rela, demi hidup bersama Jaka. Namun ada harga yang harus dibayar. Jaka Seta diberi umur terbatas, hanya sampai saat Kenanga mencapai usia 100 tahun manusia. Setelah itu, jiwanya akan dibawa ke langit sebagai penjaga bintang, bersama sang Dewi. Mereka hidup lama dan bahagia. Masyarakat desa menyebut rumah mereka sebagai Istana Air. Desa mereka menjadi tempat belajar, berdoa,
dan menyatu dengan alam. Epilog, cinta yang menjadi legenda. Puluhan tahun berlalu. Jaka Seta wafat dengan tenang, dan tubuhnya berubah menjadi bintang terang di langit. Dewi Kenanga menatap langit setiap malam, tahu bahwa cintanya kini menjaga dunia dari atas sana. Sungai Kedamasan kini dikenal sebagai Sungai Suci. Setiap tahun, warga desa mengadakan upacara menghanyutkan ikan emas dari bambu, mengenang cinta sejati antara Jaka Seta dan Dewi Kenanga. Mereka berkata, jika kau tulus, maka bahkan langit pun akan mengalah pada cinta manusia.